yang diterima dalam 4 M sekian. Kira-kira gitu kan? 4 M sekian. Ya. Ini yang diterima. 4 M ini kalau melihat di peruntukan ini adalah kan uang kumpulan, betul begitu? Ya, akumulasi. Akumulasi. Oke. Saya hanya mau tahu bagaimana prosesnya karena tadi selalu disebut pegadaian. Apakah pegadaian itu adalah cicilan bulanan atau cash tertentu atau satu kali cara membayar? Cicilan bulanan. Cicil bulanan. Iya. Masih ingat berapa kali Anda membayar pada cicilan bulanan? Saya lupa. Lupa. Ya. Kalau di dalam BAP saudara, di cicilannya ini adalah ada 6 mobil 800 juta dan ada pelunasan 300. Itu semua mobil kalau di sini ini adalah atas nama Empire. Tidak. Tidak. Bagaimana kita Anda akhirnya tahu mobil yang dibayar jumlahnya 5 juta atau ada yang saya ingat satu nama itu atas nama M. Jailani. Atas nama M. Jailani. Karena waktu itu ketika saya bayar ke Pegadaian, biasanya saya dikasih kuitansinya itu tidak begitu terang tulisannya. ketika saksi membayar mobil Pegadaian di mana ya? Di Bangkalan. Di Bangkalan. Di Bangkalan yang sebelah mana? Yang utara, di Madura. Oke, Madura ya utara. Dari kwitansi yang didapat dari Pegadaian katakan Anda membayar ke Pegadaian lalu mendapatkan kwitansi. Karena Anda selalu tadi bilang bahwa pembayaran itu diminta Empire. Apakah kwitansinya juga diserahkan kepada Empire? Tidak. 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 Ada di mana kwitansinya? Kwitansinya sudah dibuang. Kwitansinya sudah dibuang. Iya. Tadi juga bilang bahwa kalau di dalam BAP saudara adalah salah satunya uang yang kumpul dari 4 M sekian itu adalah ada yang mengalir kepada untuk pihak kejaksaan yaitu kasih khusus kejaksaan. Apa kepentingannya uang sebagai dikembalikan kepada kasih khusus kejaksaan? Maka waktu itu sedang ada kasus kambing etawa. Jadi biasanya yang selalu komunikasi dengan jaksanya itu namanya kasih khusus itu namanya Iqbal itu Pak Fahad yang komunikasi dengan jaksa. Terus setelah itu pernah saya dikumpulkan di rumah beliau dan ketemu dengan jaksanya juga. Akhirnya saya suruh menyerahkan uang itu. Waktu saksi diminta atau disuruhkan uang yang 500 itu ada yang memintakan itu ada siapa saja pada waktu itu? Hanya ada saya bertiga sama jaksa. Jaksa. Ya. Tiba kumpul bertiga pada waktu itu. Iya, di rumahnya Pak Fahad. Di mana Pak Fahad, saksi sendiri, Ya. lalu Pak Iqbal. Oke. Kepentingan kambing tewa, setahu saya kambing tewanya adalah pelajaran. Kepentingan untuk yang mana ini? Untuk mengamankan mantan bupati Kota. Atas nama Muhammad Makmun Ibnu Fuad. atas nama Makmun Muhammad Ibnu Fuad. Karena nama ini juga pernah disebut di saksi Iya. Juga dihadirkan waktu itu kalau nggak salah di ruangan ini, pas di ruangan yang sana, saya juga ikut mengantar. Saudara saksi, berkaitan tadi ada jumlah transport yang juga diambil oleh saksi Hafid Jakarta. Lalu uang yang ada katanya dari 135, ada sampai pinjam rekening, ada sampai pinjam tol tunai dan lain sebagainya. Ya. Uang yang bikin dan juga yang diiakan oleh saksi Hafid tadi. Apakah uang yang saksi kirim? Ya kan? Apakah itu semua yang saksi kirim dan juga orang dan sebagainya? Apakah ada uang di luar uang 4, sekian? Uang itu dari saudara terdakwa. Yang saksi kirim? Iya. Berarti yang saksi kirim kepada saksi Hafid itu adalah uang di luar yang 4 M? Iya, di luar. Yang kalau yang di luar 4 M ini adalah
yang juga katanya masuk ketiak dan lain sebagainya, apakah juga uang yang di luar paket ini? Tidak masuk yang paket itu. Yang uang yang ketiak dan juga yang status yang ada kumpulan yang dari 2020 ke sampai ke 22 itu adalah hanya murni yang 4M itu, dan itu juga masuk pada dia. Tidak ada di bawah itu. Di luar itu punyanya teman-teman kotak kok. Di bawah itu adalah punya teman-teman kotak, tapi yang saksi tahu hanya yang 4M itu. Iya. Oke. Kepada saksi Habib. Baik. Berkaitan dengan cicilan. Kalau lihat tadi yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum, itu kan ada uang yang masuk, ada yang berjumlah 60 juta, 75 juta, tidak semuanya 135, ada yang 99, yang nama-namanya tadi tidak kenal dan lain sebagainya. Lalu di dalam BAP saksi ini jawabannya itu bahwa uang yang dari transfer itu adalah semuanya ada yang 810 yang cicilan gitu. Lalu di bawahnya yang satu itu total pembayaran Abdullah Amin Imron adalah 3479, dan kapten juga bilang di situ, jadi Abdullah Amin Imron ini dianggap punya hutang 700 sekian. Bagaimana saksi bisa mengkalkulasikan ini? Sudah dihitung bersama. Waktu itu kan kredit Pak Bupati ini jujur kadang bayar, kadang enggak. Terus ada bukti-bukti itu, bukti terangnya per bulannya. Nah, situ. Kalau yang itu semua ada saksi menghitung jumlah, dihitung bersama itu. Apakah ini adalah pada saat ketika saksi diperiksa oleh tim KPK atau sebelumnya atau bagaimana? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Kalau sekarang sudah lebih udah. Oh, kalau sekarang sudah lebih. Iya, udah 3 lebih dari sekarang. Oh, Karena berjalan. Oh, berjalan. Hutang yang dimaksud di sini adalah per bulan Januari 2023. Hutangnya yang sekian ini adalah bulan Januari 2023. Iya. Oh, gitu. Sekarang udah nambah. Sekarang udah nambah usahanya. Udah, terima kasih. Oke. Ke saksi Sidik. Ya, oke. Berkaitan dengan nama tadi rekening pinjam dan lain sebagainya. Ya. Saksi tidak berkomunikasi dengan Sudik. Tidak. Hanya rekeningnya saksi diminta siapa? Hanya di ada transferan 500 juta atas nama Sodik setelah saya tahu setelah dipanggil KPK. Dari KPK. Bagaimana ceritanya bahwa nomor rekeningnya saudara Sidik selaku saksi di sini ini adalah bisa ketahuan lain, atau bisa buat bahwa ada transfer? Gini Pak, saya ini kan karyawannya Pak Tia. Di dalam ya akhirnya kan saya waktu itu di proyek di mana di bayar itu kan Oke, berarti Pak Tia tahu kalau nomor rekeningnya sembilan ini tahu ya rekeningnya. Iya. Jadi tahunya bahwa Pak Tia sendiri tahu nomor rekening sembilan bukan hanya tahu ketika berhubungan dengan Sudik, tapi ketika sebelum-sebelumnya sudah tahu. Iya. Sudah sering bahwa rekeningnya dipakai Pak Tia, bukan hanya dalam perkara ini. Bukan. Pak silakan. Mohon izin ya, Pak Sodik, ini tokoh sentral. Ya. Semua saksi Pak Sodik. Saksi-saksi menyebutkan bahwa Pak Sodik ini orang kepercayaannya Pak Bupati. Benar itu? Siap. Benar orang kepercayaannya Pak. Saya yang sering disuruh-suruh sama beliau. Saya sering disuruh-suruh sama beliau.
sesungguhnya Pak Sotik ini komunikasi dengan Pak Bupati karena Pak Sotik sangat paham dari tidak tahu waktu itu karena almarhum meninggal, jadi saya diminta untuk tetap membantu Pak Bupati sama Pak Fahad. Terus Pak saudara saksi menyampaikan itu ke Tegawat. Ke Tegawat tidak, cuma ke Pak Fahad. Iya. Baik, saya mulai dari awal. Saudara saksi, apakah pernah ketika saudara saksi itu diminta Pak Fahad untuk membantu Pak Bupati itu, pernah nggak saudara mengumpulkan asosiasi terkait dengan proyek-proyek? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Saudara saksi tidak pernah. Tidak. Tidak pernah. Apakah pernah saudara menyampaikan terkait dengan proyek-proyek yang DLT 5% dan 10%? Sebetulnya itu karena sudah berjalan. Maksud saya, apakah terdakwa itu menyampaikan secara tegas kepada saksi? Tidak. Untuk komitmen fee itu? Tidak. Enggak. Tidak. Apakah saudara saksi ketika mendapat data proyek-proyek itu pernah nggak saudara saksi menyampaikan itu ke Pak saudara Subhan? Bukan, OLP. Pernah? Tidak. Nggak pernah? Tidak. Bahwa ini yang apa itu dalam gitu? Tidak. Nah, pengaturan proyek di asosiasi itu kan itu apakah kesepakatan internal asosiasi ataukah memang itu ada petunjuk dari Pak Bupati? Itu sudah menjadi kebiasaan mungkin sebelum saya masuk di situ dari dulu seperti itu, memang sudah berjalan begitu. Jadi antara asosiasi itu sudah ada semacam komunikasi. Jadi semisal begini, ada proyek sudah diumumkan untuk lelang, misal ada orang dari luar Bangkalan, luar Bangkalan yang nawar, nanti teman-teman asosiasi ini yang kemudian mencari yang nawar ini, ya, ini asosiasinya apa? Katakanlah misalnya asosiasi Asmonas, maka ketua Asmonas Bangkalan nanti yang berkomunikasi dengan ketua Asmonas yang di sana untuk minta bahwa ini pekerjaan ini yang ada di Bangkalan yang dikerjakan oleh orang-orang Bangkalan, kira-kira begitu. Saudara saksi tadi menyampaikan bahwa sebelum saudara saksi masuk untuk proyek itu, kebiasaan itu kan dulu katanya tidak ada kebiasaan itu sehingga sering terjadi nipu. Iya. Iya. Berarti menurut saksi apakah itu kebiasaan yang dulu mengatur internal asosiasi? Untuk bagaimana? Untuk mengatur proyek-proyek internal. Ya itu dari dulu untuk mengantisipasi itu keributan itu, makanya asosiasi ini mungkin ya membuat kesepakatan untuk ini kalau misalnya asosiasi A sudah dapat ini, maka yang asosiasi yang lain bisa nawar yang ini, asosiasi B dapat ini misalnya, maka yang lain bisa nawar yang ini. Jadi kesepakatan antar asosiasi, antar kontraktor. Apakah kesepakatan dari asosiasi itu saudara sampaikan itu ke terdakwa bahwa proyek ini yang mengerjakan asosiasi ini ya? Iya, saya sampaikan. Sampaikan. Iya. Terus tanggapan terdakwa bagaimana ketika kesepakatan dari asosiasi, maksud saya bukan kesepakatan? Ya, terdakwa yang memang minta jangan sampai rame-rame. Tidak ada. Iya. Tidak ada harus menyerahkan apa? Tidak. Menyerahkan komitmen fee atau? Tidak. Nah, apakah saudara saksi ketika sudah ada kesepakatan dari asosiasi itu untuk ikut lelang, apakah saudara saksi mengawal itu ke
menyampaikan itu ke Tidak, WLP. tidak. Kan nanti harus mengawal karena asosiasi tadi kan sudah menyepakati asosiasi ini akan menjadi pemenang atau apa gitu. Tidak, saya cuma menyampaikan ke Pak Suhadi Effendi selaku ketua Askolnas. Tapi ke WLP tidak. Ya. Pak WLP itu bisa tidak. Ridwan ya. Saudara menerima pendaftaran itu secara fisik atau online? Pernahkah Sukarela itu menghubungi Pak Ridwan pada melakukan pendaftaran melalui NPS ini? Tidak pernah. Karena saya orang sendiri. Jadi apakah pernah juga saudara terdakwa menghubungi Pak Ridwan untuk misalkan memenangkan PT ini atau dari asosiasi ini? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Menentukan siapa pemenangnya itu berdasarkan syarat-syarat yang sudah disampaikan di LPS itu. Betul. Biar nyambung ke Pak Sotif. Apakah yang disepakati oleh asosiasi tadi yang terus mendaftar ke WLP? Ada tak yang sudah disepakati oleh asosiasi yang tidak menang di dalamnya? Ada. Berapa banyak? Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak. Tapi ada. Ketika ini bisa disepakati oleh asosiasi, mendaftar ke WLP itu ternyata yang disepakati oleh asosiasi itu tidak menang juga. Iya, tidak menang juga ada. Karena tidak menangnya karena apa? Sudah saksi tahu kan? Ya karena memang kekurangan dari kekurangan syarat. Jadi tidak harus ya disepakati asosiasi itu harus menang. Iya. Tidak. Tapi ada juga yang tidak lolos seperti menang. Sehingga dikerjakan oleh asosiasi. Tapi ketika asosiasi menentukan yang mengerjakan ini, Pak Bupati tahu nggak? Berapa tahu? Tahu. Ketika rapat itu ikut? Udah. Tidak. Berikutnya terkait dengan dan tadi kan sudah saksi menyampaikan bahwa itu yang koordinator Ardiansa. Iya. Di awal-awal 2019. Nah, komitmen fee itu ke Pak. Komitmen fee itu saya kumpulkan dan saya serahkan ke Pak Fahad, terus kerjakan oleh asosiasi. Tapi ketika asosiasi menentukan pemenang yang mengerjakan ini, Pak Bupati tahu nggak? Berapa tahu nggak? tahu. Ketika rapat itu ikut? Udah. Tidak. Berikutnya terkait dengan dan tadi kan sudah saksi menyampaikan bahwa itu koordinator Ardiansa. Ya. Awal-awal 2019. Nah, komitmen fee itu ke Pak. Komitmen fee itu saya kumpulkan dan saya serahkan ke Pak Fahad, terus diserahkan ke almarhum. Yang minta komitmen siapa? Saat itu. Waktu itu mungkin Ardiansa juga. Tidak yang pastinya jangan mungkin. Kalau ke saya cuma ada orang yang mengantar gitu. Kalau ke saya Mengatur itu kan harus jelas. Mengantar. Dari katanya apa sudah dari Pak Fahad terus disulatkan ke saya. Pak Fahad dari Pak Fahad, perintah dari Pak Fahad. Itu berapa jumlahnya? 1,8 tadi ya? Ya, 1,8 itu ya. Diserahkan ke almarhum. Dari saudara ambil terima dari VV itu, dari operator itu. Iya. Jadi Pak atas perintahnya Pak Fahad. Nah tadi yang terkait dengan 11
900 atau 1 miliar itu Pak Fahad, itu juga atas perintah Pak Fahad sudah saksi untuk pegadaian. Itu untuk pegadaian. Hah? Ya, Atas perintah Pak Fahad, betul. bukan perintah pegawai. Atas perintah Pak Fahad dan semua kawan. Sudah tahu kalau itu memang Tahu. tahu. Ya, ya. Yang satu berapa? 900 sampai 1 miliar. 1 miliar. Ya, kisaran itu saya persisnya lupa. Untuk apa namanya? 6 mobil. Kisaran itu ya sekitar itu seingat saya. Nah, kalau yang untuk 200 juta untuk pembelian mobil itu juga atas perintah Pak Fahad. Mobil yang mana? 250 itu ya mobil untuk Pak Hadi. Oh iya, iya betul. Karena waktu itu ada arahan dari saudara jaksa. Kebetulan waktu itu ada saya, ada saudara jaksa, ada Pak Fahad, dan ada Hadi. Hadi itu supplier kambing tawar yang tidak terbayar, yang terhutang waktu itu. Jadi arahan dari saudara jaksa waktu itu untuk dibayar lah dengan jalan nyicil atau apa kasihan. Pembelian uang negara 250 juta. Cuma untuk bayar haji. Apa kelebihan Hadi? Karena haji itu katanya memang belum dibayar. Jadi kami oleh yang bagian pengadaan kami waktu itu saya tidak tahu. Nah, Saudara saksian yang apa namanya mendapat perintah dari Pak Fahad saja. ya waktu itu mobilnya Pak Fahad dibayarkan terlebih dahulu ke saudara Hadi. Setelah itu, setelah ada uang di saya, itu baru saya bayar Pak Fahad. Sudah saksi terkait dengan sudah saksi tadi kan memberikan keterangan bahwa saksi melaporkan kepada pejabat terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek. Laporan itu setelah dinyatakan pemenang oleh DPRD ataukah sebelum ditetapkan sebagai pemenang. Tetapi ada yang apa namanya sudah ditunjuk tapi tidak lolos di DPRD. Ya, Tapi kalau sudah tayang dan itu sudah ditetapkan selaku pemenang, apakah sudah saksi juga melaporkan kepada beberapa? setelah ditetapkan. Setelah ditetapkan. Setelah ditetapkan ada yang laporan, seingat saya tidak ada yang tidak. Apakah saudara saksi setiap lelang yang ada di Bangkalan itu selalu memonitor siapa yang menang di tender ini, siapa yang menang? Di awal itu biasanya yang biasa monitor ini saudara Subhan Effendi. Saudara Subhan Effendi biasanya mengonfirmasi ke saya, ini ada tayang, misalnya sekarang tayang proyek ini punya siapa, gitu. Kemudian saya konfirmasi ke saudara terdakwa. Apakah sudah saksi setelah ada perusahaan yang sudah dinyatakan menang, apakah saudara saksi melakukan komunikasi dengan kepala dinas yang bersangkutan terkait dengan proyeknya setelah dikerjakan, setelah dinyatakan menang? Saya tidak Misalkan untuk proyek jalan misalnya, ya, perusahaan A ini yang menang. Nah, setelah itu apakah sudah saksi menghubungi kepala dinas? Tidak. Atau melakukan komunikasi dengan kepala dinas? tidak. Tidak. Untuk Pak Subhan, apakah saudara saksi pernah semacam dikumpulkan oleh terdakwa dan seluruh asosiasi yang ada di Bangkalan terkait dengan proyek-proyek? Ya, artinya ada acara yang tidak formal lah pada waktu itu. Kalau tidak normal kan, Ya.
ada terdakwa mengumpulkan asosiasi untuk menyepakati atau mungkin barangkali asosiasi pernah sambat ke Pak terdakwa misalnya soal apa yang mungkin HPS-nya kurang inilah kurang ini atau mungkin barangkali proyek-proyek dia akan tidak terbutan tadi sehingga ada komunikasi. Tidak pernah terdakwa mengumpulkan asosiasi terkait dengan plotting atau mungkin barangkali berkait dengan proyek selama dia menjabat. Tidak pernah. Apakah surat saksi ketika ikut plena itu surat saksi sudah sudah menjadi calon yang pasti menang? Ada calon di plena tidak pasti. Ya pasti itu persyaratan calon atau begini, di asosiasi tadi saksi menyampaikan bahwa ini adalah konsorsium. Apakah ketika saksi ditunjuk sebagai pemenang, apakah saksi juga mengerjakan sendiri ataukah bersama-sama dengan asosiasi? Bersama-sama. Yang konsorsium itu bersama-sama. Ada juga yang bekerja sendiri. Meskipun juga asosiasi yang lain mendapatkan proyek itu. Iya. Juga saudara saksi rata-rata gini Pak, asosiasi itu tidak semuanya dapat pekerjaan itu karena ada juga beberapa investor yang mendapatkan, bukan semuanya dan itu harus asosiasi. Cuman asosiasi itu lebih komunikasinya dengan saksi saudara saksi. Mungkin konsorsiumnya di bawah asosiasi Pak, saudara saksi begitu. Ya. Itu juga misalnya antar asosiasi juga. Ya. Biasa dilakukan di internal kontraktor dalam proyek. Apakah saudara saksi pernah menyampaikan komitmen dengan terdakwa kalau ketika mendapatkan proyek harus 5%, bayar 5%? Kesepakatan 5% itu apakah internal asosiasi? Tidak, sebelum kita biasanya keluarnya artinya tidak semua pekerjaannya, tidak semua pekerjaan itu bisa menghasilkan maksimal, apalagi itu. Jadi kalau memang ada yang penting kita ada apalagi. Saya ingin bertanya, munculnya 5%, 10% itu apakah kesepakatan dengan terdakwa ataukah kesepakatan internal asosiasi sesama asosiasi? Apakah itu terdakwa tahu ada muncul 5%, 10%? Saudara saksi tahu nggak ya? Kalau terdakwa tahu nggak soal kesepakatan? Saya kurang tahu. Nggak tahu ya. Berikutnya ke Yanwar dan memang juga asosiasi. Pertanyaan yang sama, apakah Pak Yanwar selaku ketua Gapeksindo pernah dikumpulkan oleh terdakwa untuk kesepakatan proyek-proyek plotting, proyek-proyek? Tidak pernah. Kesepakatan untuk menyetorkan 5% itu di internal asosiasi. Pak saudara saksi pernah mengerjakan proyek di Bangka? Konsorsium. Masuk di konsorsium. Oh, masuk di konsorsium. Misalkan Pak Subhan yang mendapat proyek dengan yang diajak bersama-sama gitu. Apakah saudara saksi ketika ikut pernah ikut lelang nggak saudara saksi? Pernah. Pernah juga. Apakah saudara saksi ketika kalah itu sudah sepakati di di asosiasi bahwa saudara sebagai peserta yang kalah dan yang menang? Kan katanya tadi Pak Sosit ini kan sudah disepakati di internal asosiasi bahwa yang ditunjuk nanti akan menang itu si BTA. Tetapi Pak saudara saksi ketika menyampaikan lelang di LPS itu memang
sesuai dengan prosedur. Sesuai kan? Pernah sudah saksi ke Pak Ridwan ini ketika itu bilang saya dimenangkan Pak, dan berikutnya ke Pak Dias. Pak Dias pernah sampai sekarang Pak Dias mencari Pak Bernard. Kan dia jelas katanya dari PUPR, apa namanya, kementerian. Pernah. Bicara Ke saya rumahnya, enggak? ke rumahnya saya pernah. Kenapa? Ke rumahnya pernah. Cuma tidak ketemu. Saya tunggu 2 waktu Rumahnya di mana? di Bukit Duri di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Pernah di Kementerian PUPR. Saya nyari di sana, dijawab tidak ada. Tapi saya pernah diajak Pak Bernard masuk ke SDM sana. SDM di PUPR. Pernah masuk. Nah, ketika pernah masuk itu pakai Seragam, pakai teks. PUPR juga. Iya, template-nya PUPR dan dia bisa masuk kan ada. Pernah saudara-saudara ditagih sama Pak Sodik ya, terkait dengan uang yang sudah dibayarkan. Pernah. Terus saudara ada lapor ke Kementerian PUPR. Saya nyari Bernard dulu sama Pak Yurisman. Sampai sekarang kan tidak ketemu katanya. Kan bisa sampai lapor ke Kementerian PUPR. Kalau memang tidak benar ya sudah dilaporkan apa adanya. Sampai sekarang juga proyek itu juga tidak ada. Ini kan negara diberikan. Gimana tindakan saudara? Dengan saudara yang awal memperkenalkan itu, ini uang tidak kecil Pak, 3,5 miliar. Kalau Ya. untuk kita sudah bertahun-tahun ini, ya kan? Tanggung jawab Pak Dias itu untuk 3,4 miliar. Ini Pak Sotek ini 3,4 miliar itu dari mana? Saudara peroleh? Yang satu yang 1,1 itu yang uang fee yang terkumpul di saya. Ya. Terus sisanya itu dari teman-teman kontraktor. Atau ya kalau proyek spamnya jadi yang mengerjakan Ya betul. tapi ternyata PHP. PHP. Terus langkah saudara saksi sampai sekarang terkait dengan itu Pak? Saya beberapa kali ke saudara Tias untuk mempertanyakan itu, menagih itu, dan saya minta untuk dikembalikan uangnya kalau misalnya proyek tidak ada. Cuma katanya saudara Tias juga masih mau cari yang namanya dana. Ke Pak Dias tadi, apakah saudara saksi ngecek bahwa proyek spam itu ada di Kementerian PUPR? Pernah nggak? Dari suratnya itu ada. Terus saya ngecek ke sana, enggak ada. Suratnya ada. Suratnya ada, pada waktu itu ada. Setelah tidak ada kejelasan, baru saya cek ke sana. Cukup sih. Terima kasih. Ini Pak Presiden Sebanggalan. Saya bicara uang aja Pak Sodik. Ya. Pak Sodik, saya dulu dari depan tadi. Tadi kan ada saudara mengatakan tadi uang 1 miliar itu yang diberikan kepada saudara Iqbal Aktivisus Ya. dari Bangkalan itu berasal dari Muhammad Fahad. Iya. Dari Muhammad Fahad. Saya tanya bulannya apa? Kalau ingat tahunnya 2020 bulannya. Saya lupa yang pasti itu sebelum sidang di sini. Sidang di sini saya lihat itu sekitar bulan Februari, berarti sekitar Januari. Januari. Ya. Bukan di atas bulan Juli. Bukan. Bukan. Baik, saudara Sotik. Tadi kan selain yang diberikan ke saudara Iqbal sampai kalau di BAP saudara yang 1,5 miliar, ada lagi uang
uang 250 juta yang diberikan kepada saudara Fahad berkaitan dengan mobil Alphard yang diberikan kepada saudara Hadi. Uang kan dibayar saudara ke Fahad. Ya. 250 itu uang apa? Uang dari fee. Uang dari fee proyek. Ya. Diberi. Yang terima Fahad. Ya, untuk bayar mobil waktu itu. Untuk bayar mobilnya Fahad. Ya. Kan mobilnya Fahad, ini kan dalam mobil Fahad ini. Iya. Mobilnya Fahad dijual ke fee proyek itu. Dibayar dengan uang fee proyek. Tadi dibayar dengan fee proyek. Ya. Gak rugi bagi Fahad kan. Biar banyak sekali yang ketemu dan disita. Ya, saudara Suti, selain mobil Alphard, apakah setahu saudara pada saat kasus Ketawa itu ada mobil lain nggak yang dibagi-bagikan oleh saudara Pak, mobil dagangannya? Mobil lain tidak ada. Pernah tahu mobil Honda Civic Turbo Hatchback hitam plat B? Ingat? Saya tidak Atau tahu kalau memang rumahnya Pak ada saudara Iqbal, Ya. ada saudara, ada Wahab di situ. Ada nggak penyerahan mobil lain selain Alphard? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak tahu ya. Baik, saudara Suti, ini berkaitan dengan kesaksiannya saudara Effendi. Tapi saya belum nanya ke Effendi, masih Suti. Ini kan saudara Effendi menerangkan bahwa pada tahun 2021 dia menyerahkan uang 700 juta CVA sah ini kan 2021. Iya. Apakah itu betul dari PT pekerjaan yang 17 miliar itu? Iya, betul. Betul ya. Kemudian pada tahun 2022 saudara Effendi menyerahkan uang 800 juta. Iya. Karena di sini di rincian saudara di sini yang 4 miliar 15 juta ini tidak ada. Di tabel ini tidak ada penyerahan uang 800 juta. Uang itu kemana? Sebentar. Jawab sekalian. Apakah selain kambing Ketawa, selain potongan fee proyek itu yang katanya untuk Raja Abu Bakar ini, ada nggak pihak lain yang minta? Misalnya kasus pembangunan gedung DPRD, ada yang minta nggak? Dan saudara hantar nggak uangnya? Selain untuk kepentingan bupati, Tidak ada. kejaksaan, Tidak ada. tidak ada. Untuk pembangunan IKN, Ya. 700 juta, enggak. Tidak. Tidak nyerahkan saudara. Tidak. Dia hanya dipotong untuk kepentingan bupati saja, nggak ada pihak lain yang memotong. Tidak ada. Baik, saudara Suti, saudara dapat apa selain dapat pekerjaan Anda? Kan kerja, kan saudara punya PT, punya CV? Tidak. Tidak, Tidak. pinjam. Saya ikut ke Pak Fendi konsorsium. Konsorsium itu sebentar saya belum nanya. Saya tanya saja dulu, belum ke asosiasinya. Ya. Kalau nggak punya PT, nggak punya CV, boleh ikut konsorsium pekerjaan sampai belasan miliar. Orang luar biasa. Saya misalnya, saya nggak punya PT, nggak punya perusahaan, nggak punya kemampuan teknik, ikut gabung proyek 17 miliar, boleh. Ya. Nyatanya boleh. Sebagai apa di dalam? Ya ikut bekerja di situ. Setiap misalnya ini kan proyek besar ini pasti ada support. Supportnya juga ke orang kan. Meskipun ketua asosiasi ini kan tidak kerja sendiri, kan disupportkan semua. Iya tahu, ada pinjam bendera juga di sini. Saudara pinjam bendera, pinjam PT nggak? Ya gabung PT itu. Gabung PT aja. Iya. Terus bagian saudara berapa persen? Ya tergantung hasil proyek. Bebas saja ya. Tergantung hasilnya berapa ya itu yang dibagi. Kalau misalnya rugi ya tanggung renteng. Pernah rugi? Yang tahun 2020 itu tidak rugi. Proyek apa? Karena di sini ada semua di tabel saudara ini ada semua yang setor. Tahu proyek apa yang rugi? Yang IKN bukan rugi, tidak rugi. IKN nggak rugi Pak. Kita juga orang Mataram tahu semua IKN itu bacaannya bagaimana. Nggak rugi kalau bohong, kalau sampai mau rugi. Yang mana yang rugi? Kan di sini tabelnya lengkap loh, dari tahun ke tahun loh ada setorannya loh.
Tahun berapa? Saya apa yang rugi? Saya katakan itu tidak untung, tidak rugi. Gak bakti. Baik, kita. Ya, ini ada semua, ada di lapangan. Saya tanya yang belum ditanyakan saja. Kemudian, saudara petik. Nah, tadi kan tadi mengatakan apakah selalu potongan itu 5% dan 10%? Tidak. Tidak. Pernah 1%? Kalau yang dari yang saya terima tidak pernah. Kalau yang puk berdari ke jalan? Itu kan sudah Saya tanya, kalau yang puk masih dipotong fee? masih. Rugi masih dipotong fee? Betul. Di itu sudah bayar fee. Di BAB-nya nggak untung tapi dipotong kan? Ya ruginya karena dipotong ini mungkin. Itu perhitungan itu setelah dihitung pengeluaran semua, termasuk misalnya ada temuan BPK, Termasuk dipotong fee. ya Ada nggak pembagian misalnya bupati 5%, saudara 2%? Tidak ada. Nggak ada. tidak ada, Ada bagi-bagi gitu ya? tidak ada, silakan dicek. Baik. Sekarang saya tanya yang 800 juta kembali lagi tahun 2022. Di sini di tabel nggak ada. Saudara berikan kemana itu uang 2022? Izin ya mulia, tadi sudah saya tanyakan. Tidak ada. Sudah saya tanyakan, itu termasuk 935, 800 tambah 135 yang dibayar Pak Subahat. Itu hitungannya tadi. Tadi saya tanyakan, kalau perlu kita pertama. Di tabelnya nggak ada. Ada 935 itu 800 plus 135 yang. Oh, langsung diatur. Iya, saya tanyakan dijawab. Sorry, karena di BAP-nya dirinci satu-satu. Iya, ini yang saya tanya. Baik. Cukup. Tidak ketemu lagi. Ada saya. Yes. Tidak usah ada lagi nih. Sampai ini gara-gara sampai terdakwa ya harus tanggung kerugian sekarang. Ya, karena sudah ditagih berkali-kali kan. Saudara saksi sebelum ini kan kayaknya uang bukan uang kecil dikasih kami. Saudara saksi pernah enggak? Saudara PL kalau Tias ini yang 1 miliar aja yang masuk perkara kan? Iya. Kalau di luar itu di luar perkara. Yang 1 miliar ya. Anu majelis. Sebelumnya pernah enggak begini ini jual beli anggaran istilahnya kalau di kementerian itu? Kalau saya nggak pernah sebelum. Cuman kali ini saja. Betul. Sudah. Ya yang percaya kok percaya. Nah, sini Pak, sini. Mungkin anggaran ya. Percaya aja. Sedikit saja izin yang mulia, saudara saksi Sodik, tadi saya juga menyampaikan 100 itu termasuk yang dari 4M itu aja yang diserahkan kepada Pak Fahad itu. Terus kemudian berikutnya, apakah yang 600 itu masuk dalam uang yang 4M akumulasi dari fee itu tadi yang diserahkan kepada saudara jaksa itu yang 600? Iya, termasuk dari itu berarti ya? Iya. Itu setelah dikurangi 250. Setelah dikurangi yang 250 itu ya masuk kepada fee yang di ya itu berarti ya. Terus kemudian berikutnya ini kan yang diserahkan kepada Kejaksaan MI Bali-nya ada lagi 900. Apakah yang 900 itu juga masuk dari yang 4M itu? Uang? Tidak ya? Tidak. Di luar itu. Oh ya. Di luar. Terima kasih. Saudara Sotik, kalau tadi yang kasihkan ke Iqbal itu adalah di luar 4M, itu dari mana? Yang kasihkan ke saya Pak Ketua, cuma katanya Pak Ketua itu dari saudara terdakwa. Oh gitu. Informasinya hasil pinjaman. Terima
informasinya seperti pinjaman. Ya. Jadi Pak Fahad juga menyerahkan uang kepada saksi untuk diserahkan kepada riba. Ya. Di luar 4M. Di luar 4M. Oke. Pertanyaan yang terakhir yang mulia saudara saksi Sudik, apakah dari uang 4M 15 sekian ini adalah ada tidak yang langsung peruntukannya untuk pribadinya saudara? Tidak ada. Tidak ada. Cukup yang mulia. Coba Pak Suman.